Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila musannifil kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa usul furu'i amin ta'awasyahu birma firsakihi jannah wa barakatihi wa karamatihi bi ulumi bitarin amin. Wa man hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yatayammamu bikulli turabin tahirin. Faslun utawi iku fasal nerangaken syarat-syarat tayamum dan tata caranya. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat tayamum dan kaifiyah tayamum. Ya tayammamu tayamum sapa wong bikulli turabin kelawan sekabehane lebu tahirin kang suci. Bikulli turabin kelawan sekabehane turab tahirin kang suci hatama sehingga barang yudawa kang kena den gawe obat apa bihima. Seseorang boleh menggunakan tayamum, wasilahnya semua jenis turab yang itu suci, bahkan termasuk turab yang biasa dipakai untuk obat. Apapun itu, entah itu mungkin ada tanah-tanah atau ada semacam rempah-rempah yang bisa dijadikan sebagai obat, tapi fihi hubar, di dalamnya ada debunya. Jadi turab itu sebenarnya terjemahan turab itu tanah. Turab itu sebenarnya tanah atau sejenis tanah. Baru debu itu hubarnya itu debunya. Fihi hubar. Hubar itu debu. Wabiramlin lan kelawan pasir. Fihi kang iku tetep ing dalam romel hubarun utawi ana debune. Atau menggunakan pasir yang ada debunya. Karena rata-rata pasir itu tidak ada debunya, kasar semua. La bima'dinin wasahaqati khazafin. La bima'dinin ora kelawan barang tambang wasahaqati khazafin lan pecahane tembikar. Pecahane tembikar atau termasuk sejenis pecahan-pecahan dari kerajinan tangan, kerajinan dari tanah liat, genteng, tembikar dan sebagainya. Kalau ma'din itu ya semacam barang tambang, logam dan seterusnya, itu tidak mencukupi dipakai untuk tayamum. Begitu pula pecahan-pecahan genteng, pecahan tembikar, pecahan kendi dan sebagainya. Wa mukhtalitin lan barang kang campuran bidakikin kelawan tepung wa nahwihi lan sepadane dakik. Dan juga tanah yang tercampur dengan tepung karena saking lembutnya dan yang semisalnya. Artinya tidak bisa dibedakan mana debu, mana tepung. Sama-sama tipisnya. Wakila lan den ucapaken apa in qallal khalitu jaza. In qala lamun kidhe apa alkohol itu barang kang nyampuri jaza mongko wenang apa kholid. Jaza mongko wenang apa kholid din gawe tayamum. Menurut Kil, bila mana barang yang bercampur dengan turab itu sedikit, ya sekiranya bisa orang bisa tamyiz lah, bisa membedakan.
jaza mangka boleh dipakai untuk tayamum. Wala bimusta'malin lan ora wenang tayamum kelawan gawe turab kang mustakmal. Turab yang sudah pernah dipakai, turab yang mustakmal ala sahihi miturut qaul sahih, hukumnya sama sebagaimana ma'ul mustakmal. Turab mustakmal konsepnya sama dengan ma' mustakmal. Wa huwa utawi mustakmal iku ma turab bakia kang isih tetep apa ma bi'udwihi ana ing dalem gawuta wudune atau gawuta tayamume man. Yang dimaksud dengan turab mustakmal adalah turab yang masih tersisa ada pada bagian anggota tayamum. Wa kadzalika kaya mengkene mustakmal ma utawi turab tanasara kang bertebaran apa ma filasohin dalam qol aso. Termasuk juga mustakmal yang tidak diperkenankan dipakai untuk tayamum adalah turab yang bertebaran, gampang kena debu, gampang kena angin. Gampang kena angin bertebaran di mana-mana fil asoh. Wa yustaratu lan den syarataken apa qasduhu oleh nejone turab. Falau safathu mongko lamono niyup ing turab apa rihun angin alaihi ing ngatas yang udwun faradadahu nuli bulak baleni sapa man ing turab utawa gosok-gosoki sapa man ing turab wa nawalan niyati sapa man lam yajuz atau lam yujzi. Kalau yang ada hamzahnya di akhir, lam yujzi. Kalau yang tidak ada ya lam yajuz. Mongko ora nyukupi apa qasdu. Di dalam tayamum itu debu itu atau turab itu bisa dipakai untuk tayamum bila mana harus ada niat atau harus ada kesengajaan untuk menggunakannya. Unsur sengaja, harus unsur sengaja. Lah bila mana ada debu, ada turab yang tertiup oleh angin kemudian nempel di wajah atau nempel di tangan, itu kan tanpa ada unsur kesengajaan. Kemudian sampean niati, itu belum mencukupi. Murah-murah ada debu, nempel di tangan atau di wajah, murah-murah sampean niati, itu belum mencukupi karena di sana belum ada naklu turab. Walau yumima lan lamono den tayamumi sapa wong biidnihi kelawan oleh izine wong jaza mongko wenang apa tayamum. Wakilan den syarataken apa yustaratu uzrun. Wakilan den ucapaken apa yustaratu den syarataken apa uzrun onone uzur. Bila mana orang itu ditayamumi oleh orang lain, tentu dengan izinnya si orang tersebut, orang yang mengizinkan, jaza maka boleh. Tetapi menurut qil yang lain disyaratkan adanya uzur bahwa orang itu tidak bisa tayamum dengan sendirinya. Oke, tidak tahu ini karena memang ada pembantu untuk mentayamumi atau gimana. Ya, konsepnya sama seperti wudhu bila mana dia tidak bisa wudhu sendiri tapi harus minta bantuan ke orang lain, maka ini boleh. Wa arkanuhu tawi pira-pira rukune tayamum iku naklu turabi. Oleh mindah turab. Oleh mindah turab. Jadi rukun tayamum yang paling inti sebelum niat itu adalah mindah debu. Artinya debu itu, turab itu tidak moro-moro nemplek di wajah atau di tangan, harus dipindah. Naklu turab. Falau nakola mengkola mono mindah sapa wong min wajihin saking mindah turab sapa wong min wajihin saking wajah ilayadin tumeka marang tangan.
Awa akasa utawa suwalike utawa balik sapa man ai min yadin ila wajhin atau min yadin ila yadin ukhra. Kafa mongko nyukupi apa naklu fil asah dalam kol asah. Iki sing jarang terjadi ya, tapi dibahas di fikih. Bila mana umumnya itu kan naklu turab itu dari tempat yang ada turabnya, misalnya di meja atau di manapun yang memang ada turabnya, kemudian ditempelkan di tangan naklu. Tetapi ada tasawur lain bahwa sangat memungkinkan ketika turab ini sudah ditempelkan di wajah, terus dia hadas. Lalu ketika dia hadas, apakah dia mengambil lagi turab yang lain pada tempat yang lain, misalnya di tempat-tempat yang lain ada turabnya, atau mencukupi turab yang ada di wajah itu dipindah, diambil lagi, turab yang ada di wajah itu diambil lagi. Nah, jadi min wajhin ila wajhin atau min wajhin ila yadin. Turab yang ada di wajah diambil lagi, kemudian diusapkan lagi di wajah, atau diusapkan untuk melanjutkan ke tangan, atau dibalik. Misalnya ketika tayamum sudah sampai tangan, kemudian dia berhadas, karena turabnya yang ada di tangan masih tebal, diambil lagi, kemudian diusapkan lagi ke wajah hingga ke tangan. Nah, itu boleh, asalkan diniati naklu turab. Bila tidak diniati maka dihukumi mustakmal turabnya. maka dihukumi mustakmal turabnya, otomatis turab yang sudah ada di wajah atau tangan sudah tidak bisa dipakai lagi. Wa niyatus tibahati sholati lan niat ngalap utawa nupreh kewenangane salat, larof il hadasi ora ngilangi hadas. Termasuk rukunnya tayamum adalah berniat untuk mengambil kebolehan salat atau mencari kebolehan hukum salat, bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum hakikatnya bukan ke sana. Tayamum hanya sebagai ganti daripada wudu atau mandi. Yang wudu atau mandi itu dia boleh diniati untuk raful hadas. Walau nawalan lamun niat sapa wong fardhu tayamumi ing fardhune tayamum lam yakfi mongko ora nyukupi apa niat fil asohi ing dalam qaul asoh. Bila mana seseorang berniat fardhu tayamum, berniat untuk melakukan fardhu tayamum, kewajiban atau fardhu tayamum itu tadi, maka tidak mencukupi menurut qaul asoh. Karena tidak ada istilah fardhu tayamum, adanya fardhul wudu atau fardhul husli. Jadi cukup niatnya niat istibahah sholah. Wajibulan wajib apa kornuha. Kalau ada niat nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala, itu niat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Sekalipun penyebutan kata tayammum itu dinilai ambigu oleh para ulama. Jadi cukup nawaitu listibahati sholah gitu aja. Tanpa perlu menyebut tayammum sudah boleh, sudah jaza. Wajibulan lan wajib apa kornuha oleh barengaken niat binakli kelawan mindah debu. Wajib hukumnya mukoronah niat membarengkan niat dengan mindah debu. Sebagaimana wudu itu wajibnya membarengkan niat pada awalu ghuslin. Jadi awalu ruknin di dalam tayamum adalah naklu turab. Wa kadzalan iku kaya mengkene wujubu korniha bin nakli istidamatuha utawi oleh
ngalap kelanggengane niat ila mashi syai'in tumeka maring ngusape suci-wiji minal wajhi saking wajah ala sahih miturut qaul sahih. Termasuk juga yang tergolong kewajiban pula selain membarengkan niat dengan naklu turab adalah kewajiban untuk mendawamkan, selalu menjaga niat hingga mengusap sesuatu dari wajah, hingga mengusap bagian daripada wajah, artinya mempertahankan niat. Fa inna wa mengko lamun niat sapa wong fardhon ing niat salat fardu niat fardu wa naflan lan niat sunnah ubiha mengko den wenangaken apa fardu wa naflu. Bila mana seseorang berniat tayamum itu hendak ia tujukan untuk melakukan sesuatu yang fardu, salat fardu misalnya, dan fardu dan sunnah, maka dua-duanya boleh, dua-duanya masuk. Au fardun utawa ing fardu nawa fardun saja, dia hanya berniat fardu saja, falahu mongko iku tetep keduwene fardu an-naflu utawi ngikut nafl, ngikut sunai. Bila mana dia berniat fardu, maka pada fardu itu sudah ikut hukum sunnahnya atau ketentuan sunnah. Alal madhabi miturut qaul madhab. Berarti kalau ikut pada qaul ini, sampean tayamum untuk sholat fardu, misalnya sholat zuhur, setelah itu sampean gunakan untuk sampean setelahnya itu ngaji Quran, itu boleh. Jadi tidak perlu tayamum lagi. Alal madhab menurut qaul yang madhab ini. Au naflan utawa niat ing sunnah awi sholata utawa ing niati sholat tok. Sholat sunnah maksudnya. Tanafala mongko kehitung sunnah apa niat. Tanafala mongko kehitung sunnah apa niat. Atau bila mana sampean berniat tayamum itu untuk melakukan kesunahan, atau sampai meniatkan untuk sholat sunnah saja, nah, maka tayamum itu terhitung untuk melakukan kesunahan saja, sehingga sampean tayamum untuk niat membaca Quran atau tayamum untuk niat sholat sunnah, maka ketentuannya hanya untuk itu saja, sehingga tidak bisa sampean gunakan untuk sholat fardu, misalnya sholat zuhur misalnya. Harus tayamum lagi. Lal fardu ora kena nglakoni fardu alal madhabi ing atase qaul madhab. Nah, tidak bisa melakukan fardu bila mana nawa naflan au nawa sholata. Alal madhab. Wa mashu wajhihi. Setelah berniat wa mashu wajhihi lan ngusap turab marang wajahe man. Semaya dahi nuli keri-keri tangan lorone man ma'amir faqaihi ing dalam sertane sikut lorone man. Kemudian mengusap wajah, kemudian kedua tangannya hingga kedua sikut, kedua siku-siku. Walaya jibulan ora wajib apa isoluhu oleh nekaakene turab man batas sya'ri ing panggonan cukule rambut al khafifi kang tipis. Tidak ada kewajiban mendatangkan turab pada tempat tumbuhnya rambut yang tipis. Jadi tidak sampai pada rambut itu sudah mencukupi. Artinya pokoknya kena wajah lah. Wala tartibalan ora ana urut-urutan iku maujud. Wala tartibalan ora ana urut-urutan iku maujud finaklihi ing dalam mindah turab fil asahin dalam qol asah. Kalau untuk mashunya dia harus urut. Kalau untuk mashunya dia harus urut. Yang pertama yang diusap harus wajah, kemudian tangan. Tetapi untuk naklu ini untuk apa? Ketika mindah turab ini untuk ngusap wajah atau ngusap tangan itu tidak ada ketentuan tartib.
Tidak ada ketentuan tartib. Falau doroba mengko lamono mukul sapa wong biadaihi kelawan tangan lorone man pamasaharan ngusap sapa man biyaminihi kelawan tangan tengene man ngusap wajahu ing wajahe man wa biasari hilan kelawan tangan kiwane man yaminahu ing tangan tengene man jaza mengko wenang apa tayamum. Bila mana seseorang dia menepukkan kedua tangannya untuk naklu turab, kemudian melalui tangan kanannya itu, tangan kanan ini digunakan untuk mengusap wajah secara keseluruhan, kemudian tersisa tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan kanan. Itu boleh, sehingga di sana tidak ada kewajiban tartib. Watundabu bahkan bila mana satu kali dorbah saja itu mencukupi, bila mana dia bisa memanage dengan baik. Tangan kanan digunakan untuk mengusap wajah secara keseluruhan, tangan kiri separuh digunakan untuk mengusap tangan kanan, separuhnya tersisa untuk tangan kiri. Watunda bulan den sunahaken apa atas miyatu maca basmalah. Watunda bulan den sunahaken apa atas miyatu maca basmalah. Pamas wajihi lan ngusap wajah man, wayadaihi lan ngusap tangan loro man bidur bata ini kelawan 2 pukulan. Sunnah, ini hukumnya sunnah membaca basmalah dan mengusap wajah serta kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Artinya wajah dengan 1 kali pukulan dan tangan 1 kali pukulan pula. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, al-asohu tawi qaul asoh al-mansusu kang den nas melalui qaulnya Imam Syafi'i iku wujubu dorbata ini oleh wajibe pukulan loro, 2 pukulan. Wa in amkana senajan to memungkinkan to kongang sapa man bidorbatin kelawan sak pukulan. Bihir koten kelawan kain wanah wihalan sepadane khirqah. Wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, qaul asoh pada mansus atau nasnya Imam Syafi'i itu wajib 2 pukulan, tidak cukup 1 pukulan, tapi wajib 2 pukulan. Sekalipun memungkinkan bagi mutayamim itu menggunakan 1 pukulan saja, baik itu dengan menggunakan wasilah perantara, menggunakan kain atau semisalnya. Wa yuqaddimu lan dinginaken sapa wong yaminahu ing bagian kanan, bagian tengene wong. Wa a'la wajihi lan bagian wajah sing paling dhuwur-dhuwure man. Bagian wajah yang paling atas. Dan juga termasuk kesunahan dalam tayamum adalah mendahulukan yang kanan. Kalau untuk wajah mendahulukan yang bagian atas dulu, artinya dari atas ke bawah. Wa takhfiful hubari lan oleh ngentengaken ngringanaken lebu. Debu yang itu masih tebal itu dikipat-kipatnya bahasa Indonesia. Ya diketuk-ketuk sampai nanti sampai nanti tipis. Wa muwalatu tayamumilan oleh nuli-nuli marang tayamum kalau wudu'i kaya dene wudu. Tayamum disunahkan untuk mualah dilakukan secara kontinu sebagaimana wudu. Artinya tidak ada jeda di sana. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi wa kadzalan iku kaya mengkene muwalatu tayamum al-huslu tawi adus. Wa yundabulan den sunahaken apa tafriqu asabihi benggangaken pira-pira drijine man awalan ing dalam kawitane. Wajibulan wajib apa naz'u khatamihi oleh nyopot ngelepas
cincine wong fisaniyati ing dalam durbah kang kaping pindho. Wallahu a'lamu. Disunahkan untuk benggangne ya. Ini loh, melebarkan ya. Nah, melebarkan jari-jari orang yang melakukan tayamum pada permulaannya, kemudian untuk durbah yang kedua, yakni pukulan kedua untuk mengusap tangan itu disunahkan diwajibkan melepas khotam bila dia menggunakan khotam. Karena untuk agar bagian tangan tidak ada yang tertutupi. Menurut kolnya Imam Nawawi. Waman tayamama li fakdimain, waman utawi sapone wong iku tayamum sapa wong. Li fakdimain krana ora nemu banyu. Li fakdimain krana ora nemu banyu. Jadi fakdul ma itu tidak nemu, bukan berarti tidak ada, tapi tidak nemu. Krana ora nemu banyu fawajadahu nuli nemu sapa wong ing mak. Ilam yakun lamun ora ana apa tayamum iku fi sholatin tetep ing dalam salat ya batola mongko batal apa tayamum. Ilam yaktarin lamun ora bebarengan apa tayamum bimaniin kelawan penghalang, kelawan manik ka'absin kaya dene ngelak kaya dene banyu iku den gawe ngilangi ngelak. Bila mana ada seseorang yang bertayamum, tayamumnya sebabnya karena fakdul ma, karena tidak menemukan air. Kemudian setelah dia ikhtiar untuk tolabul ma, dia nemu. Tetapi bila mana tayamumnya itu tidak ditujukan untuk sholat, maka batal tayamumnya bila tidak disertai atau tidak bebarengan dengan manik, adanya manik. Manik itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Ada untuk kadang-kalanya air itu dipakai untuk menghilangi kehausan. Atau air itu adalah kebutuhan primer yang tidak ada air selain itu. Itu manik. Au fi sholatin au kana fi sholatin. Utawa onone tayamum iku tetep ing dalam salat latas kutu. Ada layas kutu, ada latas kutu. Lalasab latas kutu. Latas kutu kang ora gugur apa salat bihi kelawan tayamum. Latas kutu kang ora gugur apa salat bihi kelawan tayamum batalat mongko batal apa salate alal masyhuri ngatasé kol masyhur. Atau tayamum itu memang dia niati, dia tujukan untuk melakukan salat yang tidak bisa gugur, yang tidak gugur sholatnya dengan tayamum, maka batal sholatnya menurut qaul masyhur. Wa in asqataha lamun bisa guguraken apa tayamum ing sholat, fala mongko ora dadi batal tayamume. Bila mana tayamumnya itu bisa menggugurkan sholat, maka tidak menjadi batal. Lah pada kasus fi sholatin la tasqutu bihi batolat alal masyhur. Itu bila mana diperuntukkan tatkala bila mana keberadaan air wujudul ma itu sudah umum ya. Bila mana keberadaan air itu sudah umum. Dan pada kasus yang kedua bila mana wujudul ma itu nadir. Wujudul ma adalah nadir, langka. Wakilalan den ucapaken apa yabtulu naflu. Yabtulu dadi batal apa an naflu salat sunnah. Wala sahu tawi qul asahiku annaqat aha. Teman setuhune muto salat iku liyatawaddu'a krana wudu, krana ngalap wudu sapa wong iku afdalu luwih utama. Menurut qaul asah memutus salat yang sudah disucikan dengan tayamum, yang dia sudah bersuci dengan tayamum,
dia kepingin memutus sholat tujuannya karena untuk berwudu, itu afdol. Itu afdol. Wa anal mutanafila lan temen setuhune wa anal mutawafila lan temen setuhune wong kang tayamum sunah, wong kang tayamum krana nglakoni kesunahan. Mutanafil, wong kang tayamum krana nglakoni kesunahan iku layu jawizu ora bisa ngliwati sapa mutanafil rakaataini ing rong rakaat. Ing rong rakaat salat ilaman kejaba wong nawa kang niati sapa man adadan ing adadu rakaat. Ing wilangane rakaat fayutimmuhu mongko nyempurnaaken sapa man ing adat. Pada umumnya orang yang melakukan tayamum untuk dalam rangkaian atau untuk ibadah sunnah, untuk ibadah sunnah atau untuk sholat sunnah tidak bisa melewati atau batasnya itu hanya pada 2 rakaat sholat sunnah saja, kecuali bila mana dia memang niat sholatnya itu tidak dibatasi dengan ada 2 rakaat. Kayak sampean kayak sampean niat sholat tapi tidak ada batasan ada 2 rakaatnya, maka sampean bisa menyempurnakan sholat sampean, ya kayak sholat hajat atau sholat apapun yang itu 4 rakaat secara terus tidak ada 2 rakaatnya. Wala yusolli lan ora kena sholat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum. Wala yusolli lan ora kena sholat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum ghairu fardhin, saliyane sholat fardu. Orang yang bertayamum dia tidak diperkenankan sholat bila mana dia tidak diperkenankan sholat kecuali sholat fardu. Wa yatanafalu lan sholat sunnah sapa wong masya'a. Wa yatanafalu lan sholat sunnah sapa wong masya'a ing dalem sakersane wong. Ing dalem sakersane wong iku mang. Wan nadru tawi nadar iku kafardin, hukume padha karo fardu fil azhari dalam kol azhar. Jadi bila mana orang itu meniati tayamumnya secara mutlak maka hukumnya tayamum itu diperuntukkan untuk sholat fardu, untuk melakukan sholat fardu. Tetapi boleh setelah sholat fardu dia melakukan sholat sunnah apapun itu. Sementara ketentuan nazar itu sebagaimana hukumnya sama dengan ketentuan fardu. Misalnya sholat karena nazar itu hukumnya sama dengan sholat fardu. Artinya batas tayamum untuk fardu itu hanya diperuntukkan 1 kali. Wal asahu tawi qaul asahiku sihatu janaiza. Sahih ngelakoni salat jenazah ma'a fardin ing dalam sertane salat fardu. Menurut qaul asah tayamum untuk salat fardu itu sah hukumnya digunakan pula untuk salat jenazah. Sekalipun salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Yang penting ma'a fardin diiring-iringi dengan salat fardu. Wa annaman artinya tidak bisa mutlak pada salat jenazah saja. Wa annamalan temen setuhune wong iku nasia lali sapa man. Lali ihdal khamsi ing salah sijine hakikate salat 5. Ing salah sijine hakikate salat 5. Kafahu mongko nyukupi ing man apa tayamum siji lahuna kedua khomes. Dan bila mana ada orang yang dia lupa ihdal khamsi, hakikatnya itu dia mau melakukan sholat apa?
Ihdal khamsi ini dia lupa dalam arti dia tidak bisa membedakan apakah itu untuk sholat subuh, sholat zuhur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka satu kali tayamum itu bisa mencukupi kelima-lima sholatnya. Karena dia pada saat itu berkewajiban untuk melakukan sholat 5 kali. Sholat 5 kali dikarenakan dia tidak bisa menentukan ainu sholahnya. Iki hakikatnya sholat subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya. Maka seketika itu dia harus melakukan sholat 5 kali. Pasti kalau dia melakukan sholat 5 kali, ada satu yang betul, 4-nya salah. Wa inna siya lan lamono lali sapa wong wa inna siya lan lamono lali sapa wong salataini minhunna wa alima kaunahuma mukhtalifataini. Ada mungkin di kitab sampean yang langsung wa inna siya mukhtalifataini. Ada ya? Tidak ada. Wa inna siya lan lamono lali sapa wong salataini ing salat loro minhuna saking khamis wa alima lan weruh sapa wong wa alima lan ngerti sapa wong kaunahuma ing onone salataini ku mukhtalifataini beda karone ing dalam hakikate. Sholat mongko salat sapa wong kula salatin ing saben-saben salatan bitayamum kelawan sak tayamum. Kelawan sak tayamum tegese dia melakukan 2 kali tayamum untuk 2 kali sholat yang dia tidak ketahui hakikatnya. Wa in sa'alan lamono, artinya untuk yang kasus ini bila mana dia tidak bisa membedakan antara hakikat antara sholat zuhur dan sholat asar atau hakikat antara sholat maghrib dan sholat isya yang berbeda rakaatnya, maka masing-masing dia seketika itu berkewajiban melakukan sholat 2 kali, dan masing-masing di antara 2 sholat itu, masing-masing sholat dia harus tayamum. Wa insa'alan lamono kersa sapa wong tayamama mongko tayamum sapa wong marrataini kelawan 2 ambalan 2 kali tayamum. Wasolalan salat sapa wong bil awali kelawan tayamum kang pertama arbaan ing 4 kali salat. Walaan kelawan nuli-nuli. Wabisani lan kelawan tayamum kang nomor 2 arbaan ing 4 salatan laisa kang ora ana apa sani minha iku laisa kang ora ana posani iku minha. Tetep bagiane salat allati kang badaa kang ngawiti sapa mutayamim biha kelawan allati. Artinya bila mana dia mau berkehendak, artinya dia bertayamum sebanyak 2 kali. Misalnya dia tidak bisa membedakan, kalau ini di dalam syarah-syarahnya begini tasawurnya. Bila mana dia tidak bisa membedakan antara subuh dan isya misalnya. Tidak bisa membedakan subuh dan isya. Maka dia harus sholat sebanyak 2 kali putaran. 2 kali putaran. Tetapi tidak sampai 5 kali sholatan, tapi cukup 4 kalinya. Putaran pertama yang menggunakan tayamum pertama itu dia sholat 4 kali. Kalau dia tidak bisa membedakan subuh dan isya, berarti putaran pertama tayamum 1 kali itu digunakan untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Putaran kedua, karena dia tidak bisa membedakan isya, maka menafikan yang subuh, berarti sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah pasti kena, entah itu salah satunya. Itu repotnya bagi orang yang lupa, tapi lupa akut ya. Lalinya itu kebangetan, lewat batas. Maka syariat pun juga akan memberatkan dia. Au manfaatnya ini. Di kitab sampean manfaatnya ini. Ada yang mutafiqo ini. Ada, yaitu yang benar mutafiqo ini.
Mbuh piye? Ya apa iku nulise kok kleru. Al mutafiqo ini utawa sejenis, salate sejenis. Kalau yang tadi mukhtalifatain, yang ini sejenis salatnya. Sholat mongko salat sapa wong al khamsa ing salat 5 iku mang marataini kelawan ping pindho bitayamum ini kelawan 2 kali tayamum. Bila mana salat yang dia lupa, yang dia ambigu, yang masih dia mamang itu salatnya masih sejenis dalam hakikat rakaatnya, misalnya antara zuhur dan asar, maka dia berkewajiban melakukan salat sebanyak ya al khamsu marratain berarti 2 kali 5. 2 kali 5 itu berarti 10. Masing-masing dari 5 itu 2 kali masing-masing 5 itu 1 tayamum. Wala ya tayammulan ora kena tayamum sapa wong li fardin krana fardu qabla waqti fi'lihi ing dalam sadurunge wektu nglakoni fardu, ing dalam sadurunge manjinge wektu nglakoni salat fardu. Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk bertayamum bila mana dia berniat untuk melakukan salat fardu sebelum masuk waktunya. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono fardu an-naflu utawi salat sunah al-muaqqatu kang den batasi waktune fil asohin dalam kul asoh. Waman utawi sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man ma'an ing banyu wala turaban lan ora ing turab lazimahu mongko wajib ing man fil jadid ing dalam kul jadid apa an yusolia yen to salat sapa wong al fardhu ing salat fardu tapi wa yu'ida lan wajib i'adah sapa wong wayak di lan wajib i'adah sapa wong bila mana dia tidak menemukan air, begitu juga tidak menemukan turab, maka wajib bagi dia, artinya ini faqidut tuhurain ya, orang yang tidak menemukan mak dan turab, maka menurut qaul jadid dia berkewajiban untuk salat fardu, tetap salat fardu dengan syarat wujubul i'adah. Dengan syarat wujubul i'adah. Wayak dia lan ngodoni sapa al muqimu wong kang mukim, al mutayammim kang tayamum, kang nglakoni tayamum. Li faqdil ma'i krana ora nemu banyu. Lal musafiru duduk wong musafir. Ilal asiya kejaba wong kang musafir tapi maksiat. Bisa farihi, asi bisa farihi kelawan safari asi. Kelawan safari asin fil asoh dalam kol asoh. Dan wajib untuk mengkodoni salat bagi orang yang mukim yang dia melakukan tayamum disebabkan karena faktul ma'. Bukan diperuntukkan untuk orang yang musafir. Kodoknya tidak diperuntukkan untuk orang yang musafir. Kecualinya safar asinnya, kecuali untuk orang yang bermaksiat yang asin bisafar. Itu tidak diperkenankan melakukan tidak ada kewajiban berkewajiban kodok. Asin bisafar itu safarnya itu dalam rangka untuk maksiat. Maka dia berkewajiban kodok karena dia dianggap sembrono. Dan untuk asin bisafar itu tidak ada rukhsah qasar dan jamak salat. Qasar dan jamak salat. Fi qaulin masih diperbolehkan jamak. Kalau asin fi safar itu maksiat ketika safar. Nah, tujuannya benar, misalnya untuk ziarah atau untuk kemana, bukan untuk ke warkop atau untuk ke mana yang itu misalnya potensi maksiat. Asi fi safar tetapi dalam rangka safarnya, di dalam perjalanan safarnya dia melakukan maksiat, itu masih tidak kewajiban qadha dan diperkenankan untuk qasar salat. Itu bedanya asin bis safar dan asin fis safar. Waman tayamama waman utawi sapane wong iku tayamama tayamum sapa wong. Li barodin krana sidatil barod krana banget ademe. Karena iklim atau memang musimnya. Qadha mongko ngodoni sapa man fil azhari dalam qaul azhar. Bila mana orang tayamum karena memang musimnya itu musim yang sangat dingin dan tidak betah dengan itu, maka dia wajib qadha.
fil azhari menurut qaul azhar karena linudratiha. Karena ini jarang. Auli marodin utawa krono kecuali kalau memang baratnya itu sudah lumrah, sudah menjadi kelumrahan, maka wujubul qadha menjadi hilang. Karena tidak berlaku nadir. Kalau an nadir kal adam. Auli marodin utawa krono penyakit yamna'u kang bisa nyegah pemarot alma'a ing wusule ing tekane banyu mutlakun kelawan mutlak. Au fi udwin utawa yamna'ul ma' fi udwin kacegahe banyu ing dalem satu anggota saja. Satu anggota wudu wala satiro lan ora ono penutup iku maujud, ora ono aling-aling iku maujud fala qodha fala yakdi mongko ora ono kewajiban kodok sapa wong. Atau bila mana penyakit tayamumnya dikarenakan adanya penyakit yang mencegah sampainya air pada anggota wudu karena memang ada vonis dokter secara mutlak, atau pada satu udhun saja, sementara tidak ada sama sekali, tidak ada satir, tidak ada penghalangnya, maka tidak ada kewajiban qadha. Illa an yakuna kejaba yen to ana iku bijurhihi tetep ing dalem tetep kelawan lukane udhun utawa catune udhun damun utawi getih kasiron kang akeh, kecuali bila mana pada posisi lukanya udhun itu mengalir darah yang banyak, maka ini termasuk hal yang langka berkewajiban qadha. Tapi ini cukup menyulitkan bagi orang awam ya. Masa wis penyakitan getih darah tetap mengalir terus masih berkewajiban qadha. Maka untuk masalah ini ambil saja qaul yang kedua, kalau seandainya tidak wajib qadha. Sakno wong awam. Tapi untuk sampean wajib qadha. Sampean bukan orang awam. Wa ing kana lamono tinemu apa satirun ai wa in wujida wa ing kana lamono tinemu apa satirun aling-aling kananya kana tam lam yakdi mongko ora ngodoni sapa man fil azhari ing dalam kol azhar in wudia lamono den letakaken den tempataken apa satir ala tuhrin ing ngatasé suci nalikane suci. Bila mana ada penghalang pada luka itu, pada anggota tubuh, anggota wudu yang luka, ada penutupnya, maka tidak berkewajiban qadha menurut qaul azhar bila mana ketika meletakkan penutup itu dalam kondisi suci. Fa in wudi'a mongko lamono den letakaken apa satir ala hadasin ing atase hadas. Wajib mongko wajib pun azuhu nyopot satir. Bila mana dia meletakkan peletakan daripada satir itu pada kondisi dia berhadas, seketika itu dia berkewajiban untuk melepas satirnya, melepas perban atau penutupnya, apapun lah itu. Fa in ta'azzara mongko lamun dadi udzur sapa wong, qadha mongko wajib qadha sapa wong alal masyhur ing atase qaul masyhur. Bila mana dia menjadi udzur atas hal demikian itu, maka dia berkewajiban qadha menurut qaul masyhur. Babul haidhi wallahu a'lam bissawab.